Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk pagi hari ini silakan kalian buka buku tema 2 halaman 76. Pada pagi hari ini kita belajar tentang pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini kegiatan ekonomi itu meliputi kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Ketiga kegiatan ini saling berkaitan satu sama lain. Satu kegiatan ekonomi terhambat, maka akan mengganggu kegiatan ekonomi lainnya. Jadi, tadi pengaruh kegiatan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Yang pertama adalah produksi. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, itu namanya produksi. Jadi kita memproduksi atau membuat atau yang menyediakan barang. Terus sedangkan orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen. Terus pengaruh yang kedua adalah pengaruh distribusi. Distribusi di sini adalah kegiatan menyalurkan hasil produksi dari produsen ke konsumen. Distribusi ini lebih dikenal dengan penyalur. Nah, orang yang melakukan kegiatan ini disebut distributor. Yang ketiga adalah konsumsi. Konsumsi di sini adalah orang yang memakai hasil produksi, atau konsumsi itu bisa diartikan kegiatan menghabiskan atau mengurangi nilai-nilai guna barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini orangnya disebut konsumen. Kalau kegiatannya konsumsi, maka orangnya disebut konsumen. Lanjut, silakan kalian buka halaman 80. Di sini pelajaran kelima, kita belajar tentang penyakit pada sistem pernapasan. Organ pernapasan pada manusia itu terdiri dari hidung, tenggorokan, dan paru-paru. Nah, setiap organ tersebut dapat mengalami gangguan. Akibatnya apa? Karena adanya kuman atau penyakit yang berasal dari lingkungan atau kebiasaan hidup yang tidak sehat. Terus beberapa contoh gangguan pada sistem pernapasan manusia. Yang pertama adalah emfisema. Nah, nomor 1, emfisema. Ini merupakan penyakit pada paru-paru. Paru-paru mengalami pembengkakan karena pembuluh darah pada paru-paru kemasukan udara. Itu disebut dengan gangguan emfisema. Terus yang kedua adalah asma. Asma di sini merupakan kelainan penyumbatan saluran pernapasan yang disebabkan oleh alergi. Alergi apa? Banyak macamnya. Bisa alergi debu, alergi bulu, atau alergi perubahan cuaca. Itu bisa menimbulkan gangguan penyakit asma. Terus yang ketiga adalah kanker paru-paru. Penyakit ini merupakan salah satu penyakit paling berbahaya. Sel-sel kanker paru-paru terus tumbuh tidak terkendali. Nah, penyakit ini lama-lama dapat menyerang seluruh tubuh. Salah satu pemicu kanker adalah kebiasaan merokok. Jadi untuk anak laki-laki terutama ini bisa, nanti kalau kalian sudah dewasa jangan sampai merokok, karena merokok itu tidak baik bagi kesehatan, terutama paru-paru. Bisa menimbulkan penyakit yang namanya kanker paru-paru. Maka dari itu nanti ketika kalian sudah dewasa, jauhi yang namanya rokok. Yang keempat adalah tuberkulosis atau TBC. Ini merupakan penyakit paru-paru. Ini yang disebabkan oleh Mycobacterium tuberculosis. Bakteri tersebut menimbulkan bintil-bintil pada dinding alveolus. Jika penyakit ini menyerang dan dibiarkan semakin luas, maka dapat menyebabkan sel-sel pada paru-paru akan mati. Akibatnya paru-paru akan menguncup atau mengecil. Hal tersebut dapat menyebabkan para penderita TBC nafasnya sering terengah-engah, ya. Yang kelima adalah bronkitis. Bronkitis ini adalah merupakan gangguan pada cabang batang tenggorokan akibat infeksi. Gejalanya adalah penyakit mengalami demam dan menghasilkan lendir yang dapat menyumbat batang tenggorokan.
Akibatnya penderita mengalami sesak napas, itu adalah bronkitis. Yang keenam adalah influenza atau flu, merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus influenza. Penyakit ini timbul dengan gejala-gejala bersin, demam, dan pilek. Terus lanjut, silahkan buka kalian halaman 82. Nah, di sini adalah contoh tarian daerah yang menggunakan properti. Pertama adalah tari piring, tari payung, tari serimpi, dan tari jangor. Ini adalah contoh-contoh tari yang menggunakan properti. Lanjut, silahkan buka pembelajaran ke-6. Nah, pembelajaran ke-6 halaman 85. Mengambil keputusan dengan musyawarah. Silakan buka halaman 86. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada nilai penting agar semua pihak ini yang terlibat merasa keadilan. Nilai yang mendasar tersebut diantaranya sebagai berikut. 1. Adanya nilai kebersamaan. Yang kedua, nilai kebersamaan mengemukakan pendapat. Yang kedua, nilai menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, nilai jiwa besar serta lapang dada melaksanakan hasil keputusan dengan rasa penuh tanggung jawab. Terus ciri-ciri musyawarah untuk mufakat itu antara lain 1. Nah, ciri-ciri yang pertama adalah sesuai dengan kepentingan bersama. Yang kedua, usul atau pendapat yang disampaikan mudah dipahami dan tidak memberatkan atau tidak bertele-tele. Yang ketiga adalah dalam musyawarah pertimbangan moral lebih diutamakan dan bersumber sesuai dengan hati nurani yang jujur. Yang keempat, pembicaraan harus dapat diterima dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani. Itu adalah ciri-ciri mufakat, musyawarah untuk mufakat. Terus yang di sini adalah prinsip dan aturan musyawarah. Ada prinsip-prinsipnya. Yang pertama yaitu musyawarah dilandasi dengan akal sehat dan hati nurani yang luhur. Terus yang kedua adalah dilandasi dengan semangat kegotong royongan dan kekeluargaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum atau kepentingan bersama. Yang keempat, menghargai pendapat orang lain. Kelima, keputusan diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keenam, melaksanakan keputusan bersama dengan dilandasi itikat baik dan penuh rasa tanggung jawab. Itu adalah prinsip-prinsip dan aturan dalam bermusyawarah. Terus tata cara dan persyaratan musyawarah. Yang pertama adalah peserta harus hadir sebelum musyawarah dimulai, jadi tidak boleh telat ya ketika rapat. Yang kedua, musyawarah dimulai jika peserta musyawarah sudah mencapai quorum. Quorum itu apa? Penetapan jumlah minimum anggota yang harus hadir pada saat musyawarah, paling sedikit itu maksudnya. Yang ketiga adalah ada susunan kepanitiaan minimal terdiri dari ketua, notulis, serta peserta musyawarah. Yang keempat, setiap peserta musyawarah berhak menyampaikan pendapat. Yang kelima, setiap peserta musyawarah harus menghargai pendapat orang lain. Keenam, pendapat yang disampaikan harus bisa diterima dengan akal sehat, tidak untuk kepentingan pribadi atau golongan, tidak menimbulkan perpecahan, sesuai dengan norma atau aturan, dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu adalah tata cara dalam persyaratan bermusyawarah. Terus cara-cara mengeluarkan pendapat antara yang pertama, mengacungkan tangan sebagai tanda izin berbicara. Terus yang kedua, berbicara setelah dipersilahkan. Yang ketiga, kalau ada yang berbicara, menunggu sampai pembicaraan selesai. Yang keempat, bersikap sopan. Kelima, suara cukup jelas. Itu adalah cara-cara mengeluarkan pendapat dalam musyawarah. Terus sikap dalam musyawarah antara lain sebagai berikut. 1. Menghargai.
atau menghormati pendapat orang lain. Ketika ada orang lain yang mengusulkan pendapat, kita menghargainya. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Yang ketiga, tidak boleh mencela pendapat orang lain, tidak boleh, kita harus menghargai. Yang keempat, tidak boleh memotong pembicaraan orang lain, itu tidak boleh ya. Itu adalah sikap dalam musyawarah. Sekarang silakan dibuka halaman 89. Nah, di sini kita belajar tentang peragaan karya tari. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan. Tujuan persiapannya itu untuk apa? 1. Agar peragaan karya tari berhasil dengan baik saat pentas. Nah, persiapan yang harus dilakukan sebagai berikut. 1. Menentukan bentuk karya tari. Karya tarinya bentuknya tunggal atau berpasangan. Terus yang kedua, memilih karya tari. Karya tari yang dipilih adalah tadi berpasangan atau tunggal. Terus yang ketiga, menentukan jumlah penari, jumlahnya berapa orang. Yang keempat, memilih properti tari. Properti perlu dipersiapkan sejak awal dan selalu dipakai sejak saat latihan peragaan gerak tari. Tujuannya apa? Agar pada saat peragaan di depan penonton sudah terbiasa dengan menggunakan properti. Terus yang kelima adalah menentukan iringan tari. Iringan tari di sini adalah dalam bentuk rekaman, pita atau maupun CD. Dipersiapkan iringan tari sejak awal dan digunakan selalu setiap latihan supaya terbiasa. Yang keenam adalah memilih busana tari. Nah, selanjutnya, itu adalah beberapa persiapan yang harus dilakukan ketika akan memperagakan atau mementaskan karya tari. Cukup sekian penjelasan dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.